Terus masalahnya apa? Kok kamu tiba-tiba minta aturan itu dibatalkan oleh MK? Kan kamu sendiri bisa mengusahakan perubahan aturan itu di tempat kamu bekerja. Apa nggak malu itu PKS? Hai guys, jumpa lagi dengan saya, Nina Nur. Bersama-sama kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. 2 tahun menjelang pemilu 2024, sebagian partai politik sudah disibukkan dengan kegiatan mencari teman koalisi. Hampir semua partai perlu berkoalisi agar dapat mengusung capres ya. Untuk memenuhi persyaratan presidential threshold 20% jumlah kursi di DPR. Partai-partai yang tidak tergabung dalam koalisi pemerintahan yang punya kursi di DPR ya, hanya tinggal Demokrat dan PKS. Karena Partai PAN kan sudah masuk dalam pemerintahan Presiden Jokowi ya. Walaupun bergabung, Demokrat dan PKS masih belum dapat memenuhi Presidential Threshold atau PT 20%. Mereka masih memerlukan satu teman koalisi lagi. Oleh sebab itu, terlihat di berbagai berita media, baik Demokrat maupun PKS, sama-sama melakukan PDKT dengan partai lain. Dalam perjalanan mencari teman koalisi, PKS kemudian bertemu dengan PKB. Pada awal Juni lalu, PKB menggulirkan wacana koalisi dengan PKS. Koalisi ini diberi nama yang unik untuk menarik perhatian publik, yakni Koalisi Semut Merah. Tentunya dengan syarat khas PKB ya, yaitu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin yang menjadi Capres 2024. Entah dengan persetujuan PKS atau tidak, kemudian PKB memasang poster Capres-Cawapres yang bakal diusung oleh Koalisi Semut Merah. Bukan dengan kader PKS, melainkan pasangan Caimin dan Anies Baswedan. Nah, koalisi PKS dan PKB belum bisa mengusung capres karena masih kurang dari 20%. Memang koalisi Semut Merah masih terbatas sebagai wacana yang dipakai kedua parpol untuk menarik perhatian parpol lainnya. Belum fix dan solid ya. Salah satu partai yang sepertinya tertarik untuk bergabung, ya siapa lagi kalau bukan Demokrat. Akhirnya memang ada keluar berita di media bahwa Demokrat, PKB, dan PKS akan segera mendeklarasikan koalisi buat Pilpres 2020. Wacana koalisi ini pun disambut antusias oleh masing-masing pihak. PKB menyebut bahwa jika Demokrat bergabung, maka koalisi Semut Merah akan menjadi koalisi Naga Merah. Bahkan sudah muncul pula analisa politik soal potensi pilihan capres yang bakal mereka usung. Disebut 3 nama dari masing-masing partai, yakni AHY, Caimin, dan Salim Segaf. AHY disebut memiliki elektabilitas tertinggi. Namun apa yang kemudian terjadi? PKB malah mengumumkan kesepakatan koalisi dengan Partai Gerindra. PKB bahkan sudah memikirkan nama buat koalisi baru ini, yakni Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KIR. KIR ya. Menurut petinggi PKB, mereka akan langsung tancap gas buat persiapan Pilpres 2024. Karena secara koalisi PKB dan Gerindra sudah melebihi angka 20% kan. PKB juga mempersilahkan partai lain untuk bergabung. Pada pertengahan Agustus mendatang akan ada pematangan deklarasi koalisi antara PKB dan Gerindra. Yang artinya koalisi ini digarap secara sangat serius. Bukan sekedar lempar wacana seperti koalisi Semut Merah. Nah, PKB dan Gerindra mengumumkan kesepakatan koalisi pada pertengahan Juni lalu. Sebulan lebih kemudian, PKS akhirnya menyerah. Mungkin ada langkah-langkah pendekatan di balik layar ya, yang tidak diungkap ke publik. Sepertinya PKS tidak akan bergabung dengan koalisi PKB dan Gerindra. Atau mungkin PKS ditolak ya, sehingga mati langkah. Yang pasti hari Jumat kemarin, tanggal 29 Juli, akhirnya PKS mengakui bahwa koalisi Semut Merah telah batal. Gagal deh menggolkan satu kerjaan menjelang Pilpres 2024. PKS pun harus berusaha lagi. Dalam perjalanan sejak di PHP PKB dan kemudian ditinggal oleh PKB berkoalisi dengan Gerindra, PKS terus berupaya mencari opsi lain selain mengadakan koalisi, yakni mengajukan gugatan uji materi atau judicial review terkait presidential threshold 20% ke MK.
Biasanya pihak yang menggugat PT 20% ini mengajukan PT 0% ke MK. Namun, beda dengan PKS, PKS meminta agar PT diturunkan menjadi 7 hingga 9%. Gugatan ini diajukan secara resmi pada tanggal 6 Juli lalu. Kepada media, PKS menyatakan bahwa gugatan ini punya 3 maksud. Pertama, merupakan aspirasi masyarakat. Ah, masa sih? Kedua, katanya untuk memperkuat sistem demokrasi sehingga membuka peluang lebih banyak lahirnya calon presiden terbaik di masa mendatang. Oh ya? Bukannya PKS mau ganti sistem ke khilafah yang tidak kenal demokrasi? Itu kan ada videonya Mardhani Alisera bersama Jubir HTI. Ingat kan? Ketiga, katanya PKS ingin mengurangi polarisasi di masyarakat akibat hanya ada 2 kandidat capres-cawapres. Bukannya PKS yang justru ikut bermain ya, memperkeruh polarisasi itu. Misalnya melempar hoaks soal kuota haji tahun 2021. PKS menjadi satu-satunya partai yang punya kursi di DPR RI yang mengajukan judicial review terkait PT 20% ke MK. Selama ini yang mengajukan itu adalah atas nama pribadi atau partai-partai yang tidak punya kursi di DPR RI. Hal ini yang jadi bahan kritik Partai P3 terhadap PKS. P3 menyayangkan langkah PKS mengajukan gugatan ke MK. Karena menurut P3, hak partai yang punya kursi di DPR adalah melakukan legislative review atau melakukan review di DPR RI, bukan judicial review di MK. Bukankah PKS punya suara di Senayan dan bisa berinisiatif untuk mengubah undang-undang? Sementara itu, Gerindra juga mempertanyakan logika gugatan PKS itu, karena PKS kan terlibat dalam pembahasan undang-undang terkait dan memiliki kewenangan terkait di DPR. Gerindra pun meyakini bahwa gugatan PKS itu bakal ditolak MK, sesuai dengan pengalaman sebelumnya. Ini yang ngomong adalah Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yang juga seorang ahli hukum, Habibur Rahman ya. Seorang praktisi hukum lainnya bernama Ahmad Irawan juga punya prediksi serupa bahwa MK akan menolak gugatan PKS itu. Salah satu alasannya ya karena PKS sendiri telah ikut dalam proses pembentukan undang-undang di DPR. Nah, kritik dan saran dari P3 dan Gerindra ini tidak menyebabkan PKS mundur, malah terus maju. Dan terbukti bahwa apa yang telah diomongin sama P3 dan Gerindra itu nggak salah ya. Pada sidang perdana saja sudah terbukti. Dalam sidang perdana, yang digelar secara online pada hari Selasa minggu lalu, tanggal 26 Juli, Hakim MK sudah menyentil PKS, mempertanyakan alasan kuat PKS mengajukan gugatan terhadap aturan PT 20% dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Padahal PKS sendiri merupakan salah satu partai yang ikut membahas undang-undang tersebut. Kemudian PKS juga menjadi partai yang ikut pemilu dengan menggunakan undang-undang tersebut. Jadi masalahnya di mana? Kira-kira begini ya kalau disederhanakan. Kamu yang bikin aturannya, dan kamu sudah mengikuti pemilu berdasarkan aturan itu. Terus masalahnya apa? Kok kamu tiba-tiba minta aturan itu dibatalkan oleh MK? Kan kamu sendiri bisa mengusahakan perubahan aturan itu di tempat kamu bekerja. Apa nggak malu itu PKS? Kemudian, Hakim MK lainnya menjelaskan panjang lebar kepada PKS soal angka persentase yang diajukan PKS. PKS mengajukan perubahan PT dari 20% menjadi 7 hingga 9%. Menurut Hakim MK, soal angka itu lebih tepat diajukan ke legislative review. Nah, benar kan apa kata Gerindra? Kenapa Hakim MK kemudian memberikan gambaran? Misalnya, MK menyetujui pengajuan angka 7-9% dari PKS. Lalu di kemudian hari ada lagi partai seperti PKS mengajukan angka lain, misal 25%-40%. Ya MK kemudian juga harus bisa mengubah angka itu. Sekali MK ikut menentukan angka itu, maka kalau ada gugatan serupa yang rasional, maka akan diubah lagi di MK. Oleh sebab itu, besaran angka tersebut bukan merupakan kewenangan MK, tapi jadi kewenangan pembuat undang-undang. Lebih tepat dibahas di badan legislatif, agar semua kepentingan di DPR itu bisa terwakili. Karena itu MK meminta PKS untuk menguatkan argumen hukumnya.
Artinya dikembalikan lagi ke PKS. PKS nggak bisa mengajukan gugatan hanya berdasarkan alasan buat memperbaiki kondisi bangsa yang terpecah belah dalam 2 pilpres 2014 dan 2019. Buktinya apa coba? Sejauh ini, bangsa ini sudah bisa melalui masa buruk pandemi dengan baik, di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. TNI dan Polri solid, bersama-sama dengan rakyat, bersama-sama berjuang melewati pandemi. Keberhasilan ini ada ukurannya dan diakui oleh dunia. Indonesia sudah lepas dari resesi ekonomi dan jauh dari ancaman kebangkrutan seperti yang melanda banyak negara lain. Ekonomi sudah mulai bergerak, yang mudik bawa rezeki banyak. Yang bikin ribut justru mereka yang satu kubu dengan PKS kan? Yang suka bermain dengan politik identitas, suka berdemo, menuduhkan kriminalisasi ulama dan Islamofobia, tapi nggak terima disebut radikal. Kalau dikembalikan ke PKS, timbul dugaan, jangan-jangan gugatan ke MK itu sekedar cara lain, karena PKS makin kepepet dan terancam tidak punya teman koalisi, ya kan? Yaitu sih buah dari apa yang sudah ditanam selama ini. Cari saja cermin, tanya ke cermin, siapa yang paling buruk se-Indonesia? Selalu dari kura-kura.